Silakan aja. Cabra benar-benar cabra beramai. Baik anak-anak, untuk hari ini nanti pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas tentang bilangan dan nanti untuk tujuan pembelajaran ya diharapkan setelah nanti kita belajar bilangan kata, nanti kamu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Misalnya setelah belajar materi nanti kamu bisa membaca dan menulis bilangan kata sampai 100.000. Kemudian kamu nanti mampu menentukan nilai tempat bilangan kata sampai 100.000. Nah, sebelum ke pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan bertanya, apakah pengertian dari bilangan cacah itu sendiri? Ada yang tahu bilangan cacah? Coba, bilangan cacah. Ada yang tahu? Silakan. Jangan malu-malu. Ada yang tahu bilangan cacah? Belum tahu? Belum tahu? Terus bagaimana cara membaca dan menulis bilangan cacah? Ya, membaca dan menulis bilangan cacah. Belum tahu juga? Belum? Baik. Nah, karena kamu belum mengetahui bilangan cacah itu apa, kemudian cara membacanya juga masih bingung, mungkin juga bisa, cuma kamu masih malu-malu ya. Ayo kita ke materi ya. Nah, bilangan cacah sampai 100. Nah, perhatikan di layar. Bilangan cacah sampai 100.000. Membaca dan menulis bilangan cacah sampai 100.000.
tadi ada pertanyaan bilangan Caca adalah apa, kamu bisa menjawab. Ya. Sekarang coba baca bersama-sama pengertian dari bilangan Caca. Coba dibaca bersama-sama. Bilangan Caca adalah konsep dasar dalam matematika yang sering digunakan untuk menghitung dan mengurutkan suatu benda. Bilangan Caca dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan 3 terhingga yaitu 0, 1, 2, 3, 4, sampai ke 6. Kamu akan Nah, jadi bilangan Caca adalah ini konsep dasar dalam matematika yang sering digunakan untuk menghitung dan mengurutkan suatu benda. Bilangan Caca dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan 3 terhingga. Jadi bilangan Caca itu dimulai dari bilangan 0, ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tidak terhingga. Paham sampai di sini? Yang pertama, menulis bilangan Caca sampai 100.000. Perhatikan. Misalnya di sana Dinda pergi ke swalayan untuk membeli itu sama saja. Untuk membeli susu kambing. Harga susu adalah 30.750 rupiah. Cara menuliskan bilangan 30.750 yaitu sebagai berikut. Coba perhatikan di tabel. Di sana ada tabel, ya. Yang akan kita tulis itu angka berapa tadi tulisannya dibaca coba? 30.750 rupiah. Ya. Caranya menjawab atau cara mengerjakan itu dengan cara kamu membuat tabel. Namanya tabel apa ini? Tabel apa? Tabel Nilai tempat. Benar. Tabel nilai Tempat. Ya. Ini namanya tabel nilai Tempat. Jadi 30.750 rupiah. Cara kita menjawab itu kamu membuat tabel nilai tempat, yaitu yang pertama 1 ribuan, terus nah sekarang 30.000 berarti itu 10 ribuannya angka berapa? 30.000. Nah, 30.000 itu 10 ribuannya angka berapa? 3. Ya atau tidak? Kemudian ribuannya berarti 0. karena 30 kan 3 dan 0, ya tidak? Ribuannya di angka 0, tulis 0, ya. Kemudian ratusannya 700, berarti ratusannya berapa? 7. Kemudian 50 rupiah, berarti puluhannya berapa? 5. Puluhannya 5, satuannya ada atau tidak? Hasilnya 0, 50 berarti, ya tidak? Nah, berarti jika diurutkan dari belakang 30.750 rupiah jika dibentuk dalam tabel satuannya itu adalah 0, ya tidak?
puluhannya 5, ratusannya 7, ribuan, 10 ribuannya 3. Itu cara membaca dengan menggunakan tabel. Setelah selesai menggunakan tabel, barulah di bawahnya kita tulis 30.750. Jangan lupa dikasih bukan berapa ribuan, gitu ya, 10 ribuan, 100 ribuan, gitu ya. Berarti dibaca berapa itu? Jika ditulis berarti menjadi angkanya 30.000 berapa? 750. Karena ini misalnya harga berarti di depannya ada biasanya ada itu di sana 750 rupiah berarti rupiahnya betul sampai di sini paham? Kemudian itu contoh menulis bilangan. Coba misalnya Pak Guru berikan contoh yang lain. Fahir disuruh ibu membeli apa kira-kira itu? Minyak di warungnya. Kalau di sana di tempat lain warungnya siapa? Warungnya Bapak. Disuruh membeli minyak seharga misalnya 15.550 rupiah. Baik disuruh ibunya membeli minyak di rumah di siapa warungnya Bapak seharga 15.550 rupiah. Nah ini jika disuruh dituliskan bilangannya berarti menjadi bagaimana caranya? Menggunakan tabel atau tempat? Menggunakan tabel. Nah, kita buat garis seperti ini. Garis, ya tidak? Garis, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan. Ya tidak? Di sini satuan, terus puluhan, terus ratusan, kemudian ribuan dulu, ribuan, terus puluh ribuan, ratus ribuan. Nah, ratus ribuan. Nah, ya. Oh, belum tadi. Enggak. Ya, menggunakan tabel apa? Nilai tambah. 15.550 rupiah. Sekarang yang paling mudah diurutkan dari belakang. Ya atau tidak? Ya. Satuannya berapa kalau diartikan seperti itu? 50 rupiah. Ya. Contohnya ya, 0. Terus puluhannya berapa? 55. Terus ratusannya? Kenapa? 500. 5. Ribuannya? Hah? Ayo. Ribuannya? 10 ribuannya? Jadi ini ditulis 15.550. Sampai di sini paham?
yaitu membaca bilangan cacah sampai 100. Perhatikan, wilayah. Kirana melihat satu kemasan minuman dengan harga 12.550 rupiah. Kirana ingin membaca harga minimum tersebut. Bilangan 12.550 dapat ditulis sebagai berikut. Ya, caranya ya. Apa berapa ini? 12.550. Kita gunakan tabel nilai tempatan. Ya atau tidak? Ya. Kalau sudah angka seperti ini kan sudah ya kan, tinggal memasukkan. Satuannya berapa? 0. Puluhannya 5. Ratusannya 5 ribuannya 10 ribuannya 1. Dibaca berarti ingat 10 ribuannya 1. Ya tidak, ribuannya 2 berarti 12. Ya tidak? 12 ribu. Terus ratusannya 5 berarti 500. Puluhannya 50. Jadi bilangan 12.550 dibaca 12.550. Sampai di sini paham tidak? Nih lagi misal. Bacalah bilangan cacah berikut, misalnya ini. Nah, gunakan tabel nilai 4. Satuannya berapa? 5. Ya, satuannya berapa? 5. Satuannya 5. Puluhannya berapa? 9. Ratusannya 9. Terus ribuannya? 8. Kemudian 10 ribuannya? 10. Berarti kita tinggal membaca 10 ribuannya, 7 ribuannya, 8. Berarti cara membacanya gimana? 78 ribu 995. Sampai di sini paham? Itu cara membaca bilangan cacah. Jadi angka kalau menulis itu ya tulisan kita jawabnya angka. Tetapi kalau membaca ada sebuah angka kita baca jawabannya menggunakan tulisan. Contoh yang ada di layar sana 12.550 berarti dibaca 12.550. Sampai di sini paham? Sekarang poin yang ketiga, menentukan nilai tempat bilangan cacah. Ini harusnya sudah paham karena dari tadi sudah membahas tabel nilai tempat. Menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai 100.000. Jessica membeli cemilan kue kering dengan harga berapa itu? 11.340 rupiah. Nah, bilangan 11.340 dibaca berapa? 11.340 rupiah. 11.340. Harga cemilan memiliki nilai tempat. Nah, sekarang angka yang itu
11.000 berapa itu? 340. Ini kan mempunyai nilai tempat. Perhatikan di sini. Coba aku tanya. Harusnya sudah ada gambaran dari tadi sudah membahas nilai tempat. Sekarang 0 di depan apa? Satuan. 4 Puluhan. 3 Ratusan. 1 Ribuan. satunya lagi. Puluhan. Tapi seperti yang dilihat sana, kalau dibuka dari depan, angka 1 yang pertama itu menempati nilai tempat 10.000. Angka 1 yang kedua menempati nilai tempat 1000. Terus angka 3 ratusan. Kemudian angka 4 menempati nilai tempat 10. Terus angka 0 menempati nilai tempat 1. Nilai tempat pasang atau tidak? Sekarang untuk lebih paham, agar lebih senang, lebih semangat, ya. Sekarang Pak Guru coba memutar video. Nah, kamu perhatikan, oke? Nah, FM10 Bluetooth mode. perhatikan. Ya. Diperhatikan. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Bertemu lagi dengan Kak Citra di pembelajaran kurikulum merdeka matematika kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika nih. Kita belajar di bab 1, bilangan cacat sampai 100.000. Materinya adalah membaca dan menulis bilangan cacat sampai 100.000 dan menentukan nilai tempatnya. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, ayo amati data jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia berikut ini. Ini adalah data jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini ada angka-angka, misalnya di sini ada yang terkena suspek itu 75.257 orang. Lalu ada spesimen itu 26.018. Itu dari 34 provinsi, 481 kabupaten atau kota. Nah, dari jumlah yang terpapar COVID-19 yang terkonfirmasi ada 135.123, yang sembuh ada 89.618, dan yang meninggal ada 6.021. Menjelang akhir tahun 2019 muncul virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19 yang menginfeksi saluran pernapasan. Nah, orang yang terpapar virus ini bisa jadi tidak bergejala, tetapi kebanyakan merasakan gejala ringan, sedang hingga parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini bahkan bisa menyebabkan kematian adik-adik. Pernahkah adik-adik melihat angka-angka seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut? Selain pada gambar tersebut, di manakah kalian menemukan angka-angka tersebut? Nah, adik-adik kita sering sekali ya melihat angka-angka jumlah terpaparnya COVID itu dari media massa, di TV, gitu ya. Nah, dari angka-angka tadi kita akan belajar bersama-sama untuk menulis bilangan cacat sampai 100.000. Di sini ada bacaan tentang Yohana. Yohana merupakan siswa baru
Pancasila. Dalam kelas baru, ibu memberikan beberapa peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis. Ibu memberikan Yohana 4 buku tulis dengan harga Rp14.500. Nah, jadi di sini ada bilangan yaitu Rp14.500. Nah, bagaimana cara menuliskan? Lalu bagaimana cara menuliskan bilangan 14.500? Nah, adik-adik, nanti kita belajar menuliskan bilangan tersebut. Adik-adik, yang harus dilakukan pertama adalah membuat tabel nilai tempat seperti ini. Jadi, kalau nilai tempat seperti ini, kita mulai dari satuan adik-adik. Satuan, puluhan, ratusan, ribu, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Nah, setelah itu, mari kita letakkan angkanya. Karena kita menulis bilangan, maka bisa kita letakkan dari depan adik-adik. Tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat puluh ribuan. Nah, puluhan ribuan tadi ada 14.000, berarti puluhan ribunya adalah 1. Kita letakkan di puluhan ribu. Lalu tentukan angka yang menunjukkan ribuan. Nah, ribuan itu ada di belakangnya adik-adik, yaitu 4, karena 14.000 ya. Lalu berikutnya ada angka ratusan. Ratusan tadi ada angka 5. Nah, kita tulis di sini 5. Berikutnya, tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat puluhan. Nah, karena puluhannya itu adalah 0, maka kita tuliskan 0 karena 500 itu berarti kan 500 ya. Nah, tentukan angka yang menunjukkan satuan, maka satuannya juga 0. Nah, di sini sudah kita dapatkan angka 14.500. Adik-adik, bagaimana menuliskan lambat? Wah, sebelum lanjut, kira-kira itu bisa dipahami atau tidak? Bisa. Sama dengan penjelasan waktu tadi? Ada gambaran ya? Paham cara menulisnya ya? Lanjut. Dan 13.456. Nah, caranya seperti tadi adik-adik, kita membuat tabel nilai tempat. Kita lihat di sini ada kata 13.000. Maka letak puluhan ribunya adalah angka 13, berarti angkanya puluhan ribu adalah 1 ya. Lalu ribuannya adalah 3, berarti dibaca 13 ya. Lalu ratusannya ada angka berapa? Ada angka 4 ya. Puluhannya ada 5 dan satuannya ada 6. Jadi 13.456 jika ditulis dengan angka atau lambang adalah 1, 3, titik, 4, 5, 6. Mengapa diberi titik? Nah, adik-adik harus tahu. Kalau kita hitung dari belakang 3 angka, maka diberi titik. Bacanya 13.456. Berikutnya ada bilangan 40.350. Nah, yuk kita letakkan adik-adik. Di sini ada 40 ya, 40.000, berarti puluhan ribunya adalah angka 4, ribunya adalah angka 0 karena di sini tidak ada angka atau bilangan ya setelah atau di depan angka ribu ya. Kalau 300 maka angkanya adalah 3, 50 maka puluhannya adalah 5 dan satuannya 0. Jadi kalau ditulis itu 40.350. Bacanya 40.350. Berikutnya ada bilangan 88.976. Nah, jadi dia kita tuliskan dalam tabel nilai tempat. Nah, puluhan ribunya ada 88. Berarti kita tuliskan puluhan ribunya 8, kalau ribuannya 8. Kita lihat ratusannya 900. Berarti di sini 9, 70 berarti puluhannya 7, satuannya 6. Jadi bisa ditulis
88,976. Bacanya 88.976. Berikutnya ada bilangan 25.786. Yuk kita tuliskan dalam tabel nilai tepat. 25.000 berarti keluar bijinya 20 dan 2. 5.000 berarti ribuannya ada 5. 700 berarti ratusannya ada 7. 80 maka keluarnya adalah 8 lalu 6. Nah berarti satuannya 6. Nah jika ditulis itu adalah 2, 5, 7, 8, 6 atau dibaca 25.786. Ada bilangan 54.000. Kaitannya dengan titik tadi. Paham tidak? Kenapa kok diberi titik? Ratusan ribuan ya kan? Dia tinggalkan itu dari belakang titik kasih titik. Gitu ya? Paham ya? Nah, lanjut. 175. Nah, yuk kita tuliskan tempatnya. Ada 54 berarti puluhan ribunya 5, ribunya 4, ratusannya 6, keluarnya 7, dan satuannya 5. Nah, kalau ditulis 54.675. Dibacanya 54.675. Nah itu tadi kalau kita menulis bilangan sampai 100.000. Sekarang bagaimana cara membaca bilangan cacat sampai 100.000? Di sini ada bacaan nih. Adiknya Asep sedang mengalami gejala COVID-19, yaitu batuk, pilek, dan demam. Ibunya meminta Asep membelikan obat di apotek. Nah, dapatkah kalian membantu Asep membaca harga obat yang dibeli? Ini adalah harga obat yang tadi. Harga obat ini jika dibaca adalah Rp66.500 per botolnya. Nah, bagaimana cara membaca bilangan? Di sini kita pahami bersama dengan bacaan yang tadi. Kecamatan Kalitangan terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018, penduduk kecamatan ini berjumlah 26.932 jiwa, yang terdiri atas 13.354 jiwa laki-laki dan 13.578 jiwa perempuan. Nah, dari bacaan ini ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan jumlah seluruh penduduk kecamatan Kalitangan dan tentukan nilai tempatnya. Nah, dari bacaan tadi jumlah seluruh penduduk adalah 26.932 jiwa. Ini angkanya kita hitung. Bagaimana cara membacanya? Kita buat dulu nilai tempatnya. Untuk membaca suatu bilangan, bisa kita urutkan dari belakang. Kalau kita tulis bilangan dari belakang, kalau membaca bilangan kita urutkan dari belakang. Nah, apa satuannya? Yang pertama adalah 2. Lalu apa puluhannya 3, ratusannya 9, ribuannya 6, puluhan ribunya ada 2. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita satukan dulu nilai tempat 3 dari nilai tadi. Jadi cara membacanya 26.900, bukan 900 ya, 932, bukan 32 satuan, bukan seperti itu. Lalu cara membacanya 26.932. Lalu tuliskan jumlah penduduk perempuan kecamatan Kalitangan dan tentukan nilai tempatnya. Nah, jumlah penduduk perempuan tadi 13.578 jiwa. Dan tadi di sini kita akan tuliskan
berapa? 70 berarti 7. 500 berarti ratusannya 5. 13.000 maka di sini ribuannya puluhan ribunya adalah 13. Jika ditulis jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Kayu Tanah ada 1,3,578 atau membaca 13.578 jiwa. Tuliskan jumlah penduduk laki-laki yang dikali dan tentukan nilai tempatnya. Nah, jumlah penduduk laki-laki ada 13.354 jiwa. Nilai tempatnya kita tuliskan dari belakang. Satuannya 4, puluhannya 5, ratusannya 3, ribuannya 3, puluhan ribuannya 1. Jika dibaca dari depan, bukan 1,3 dari tapi 13.354. Nah, jadi yuk disini. Bagaimana? Ada gambaran? Paham? Kira-kira antara penjelasan Pak Guru dengan yang ada di video gimana? Sama lah ya? Jadi antara penjelasan Pak Guru dengan video yang baru saja kamu saksikan itu nggak berbeda. Intinya membaca, caranya membaca, caranya bukan membilang apa? Membilang saja. Sudah paham ini? Sudah paham? Baik. Kayak lemes apa? Bagaimana Pak? Hah? Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Biar semangat. Nyanyikan lagu semangat belajar supaya kita semangat, ya? Nah, semangat belajar. Coba di panggung hitung 1 sampai 3 nyanyi, oke? Semangat belajar. 1, 2, 3. Pagi hari mentari begitu cerah, seperti biasa semangat untuk sekolah. Dengan mimpi, dengan sejuta harapan, aku berangkat menyongsong masa depan. Ayo kawan, semangat belajar, supaya kita menjadi orang pintar. Tapi jangan lupa ilmu pagi, tetap menjadi anak yang rendah hati, tetap menjadi anak yang rendah hati. Tepuk tangan. Baik, setelah Pak Guru menjelaskan tadi materi kemudian melihat video, sudah paham ya? Coba ada kira-kira nggak yang belum dipahami? Ditanyakan saja. Kira-kira sudah paham apa belum? Cara menulis bilangan kata, terus cara membacanya, terus kemudian nilai tempatnya di posisi tempat apa sudah paham? Sudah paham? Tenang? Paham? Oke. Nah untuk selanjutnya di sini ada tugas kelompok. Oke. Tugas kelompok. Misalnya di sini soalnya 1. Nanti Pak Guru bagi satu-satu soalnya. Jadi kamu kerjakan perintah yang ada di sini. Soalnya nomor 1 misalnya bersama temanmu menjual warung wanita di dekat sekolahan. Ya, berarti nanti kamu ke rumahnya, ke warungnya Mbak. Iya. Nomor 2, datalah 5 barang yang dijual di warung Mbak Nita tersebut. Berarti kamu mencari 5, ya, dan seterusnya. 5, 125, 125, 55 semua. Nah nanti ada perintah selanjutnya kamu kerjakan, kemudian nanti kalau sudah selesai presentasikan di depan kelas. Oke? Kelompoknya Fadil, kelompoknya kita, kelompoknya. Yuk, sekarang kita langsung ke tempatnya Mbak Rita. Yuk. Yo,
keluar tadi. Ya nanti langsung dulu ya. Datang aja. Hati-hati nyebrangnya. Ya Allah, Kan? Dia lagi kerja kan. Ya, silakan. Rita, ini 15.000. Ya. Kasih warna. Kasih warna. Kasih warna. Kasih warna di sini. Ya pensil warna di sini. Bandung kan baru kayak ada sih pensil warna mbak. Aja tulisannya nanti. Terus apa lagi? Apa sih? Udah belum? Penghapus? Ya, sering. Terus ini jatuh nih jatuh. 2.000. Udah ikan bonce berapa ribu? Berapa ribu? 8. Bandung murah 1.000. Ya, apa yang baca ya? Depan, ini ikat rambut berapa? Ikat rambut. Ayo kita ikat rambut 6.000. Ikat rambut 6.000. Lihatnya tuding. Apa kuku? Ya. Warna berapa? Warna. Pensil warna ada tuh di bawah. 15. Wah. Bando pirang ya, Bu? Bando 8.000. 8.000 rupiah. Gantungan kunci. Gantungan baik. Gantungan 2.000. Ya, di gantungan. Oh, iya sih.
disingkat M. Alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Karena ini kalau kita kurang tulis. Ini kayaknya gemuk aku. Apa sih nambah nanti ya? Lagi dulu ini sudah. Ini dulu. Sudah. Ampun. Sudah, Jun. Sudah. Ya. Sekarang kita lewat atas. Ya, tadi lewat bawah. Jeep. Sekarang lewat atas. Yuk. Jadi, motor. Lewat atas ya. Abrisam. Awas, awas motor.
Sudah selesai ya? Itu tadi kamu sudah bekerja sama dalam menyelesaikan kerja kelompok. Nah, sekarang urut saja ya. Urut mulai dari kelompok satu. Ini kan ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3 nanti presentasi di kelas dibacakan hasilnya. Oke. Oh, kelompok 1 mana? Kelompok 1 coba maju semuanya. Semuanya maju. Ya. Semuanya maju. Sini. Salah satu membacakan hasilnya. Daftar hasil kerja kelompok 1 di warung wanita tentang jenis barang, harga, dan cara membaca. Nomor 1, jenis barang pulpen, harga 3.000. Cara membaca harga barang 3.000 rupiah. Nomor 2, jenis barang tip X, harga 4.000. Cara membaca harga barang 4.000 rupiah. Nomor 3, jenis barang spidol permanen, harga 6.000. Cara membaca harga barang 6.000 rupiah. Nomor 4, jenis barang penghapus, harga 1.000. Cara membaca harga barang 1.000 rupiah. Nomor 5, jenis barang pengurat, harga 2.000. Cara membaca harga barang 2.000 rupiah. Sudah? Sudah. Betul ya? Tepuk tangan. Dikumpulkan dengan kita urutan ya. Sekarang kelompok 2. Semuanya maju. Bacakan, siapa yang membaca? Ayo baca. Data hasil kerja kelompok 2 di warung wanita tentang jenis barang, harga, dan cara membacanya. Nomor 1, jenis barang kedelai kamboja, kamboja, harga 8.000. Cara membaca harga barang 8.000 rupiah. Nomor 2, jenis barang ikat rambut, harga 6.000. Cara membaca harga barang 6.000 rupiah. Nomor 3, jenis barang bandok 8.000. Cara membaca 8.000 rupiah. Nomor 4, jenis barang gantungan tas, harga 2.000. Cara membaca harga barang 2.000 rupiah. Nomor 5, jenis barang pensil warna, harga 15.000. Cara membaca harga barang 15.000 rupiah. Sudah? Sudah. Tepuk tangan. Ya, berikutnya kita dulu. Ya. Terus tinggal kelompok berapa? 3. Semuanya maju. Data hasil kerja kelompok 3 di warung wanita tentang jenis barang, harga, dan cara membacanya. Nomor 1, jenis barang kertas kartu, harga 2.000 rupiah. Cara membaca harga barang 2.000 rupiah. Nomor 2, jenis barang studi, harga 2.000 rupiah. Cara membaca harga barang 2.000 rupiah. Nomor 3, jenis barang buku gambar, harga 4.500. Cara membaca harga barang 4.500 rupiah. Nomor 4, jenis barang buku tulis 3.500. Cara membaca harga barang 3.500 rupiah. Nomor 5, jenis barang pensil warna, harga 15.000. Cara membaca harga barang 15.000 rupiah. Sudah? Tepuk tangan. Ya. Setelah kalian
di warungnya Mbak Rita tadi, terus presentasi tadi, ini kalian sudah memahami hubungannya dengan materi pelajaran pada pagi hari ini, yaitu masalah bilangan cacat, cara menulis, cara membaca begitu dari tempatnya tadi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Nah, coba jadi pembelajaran hari ini, ya, kira-kira dalam pembelajaran hari ini bagaimana perasaan itu? Bagaimana perasaan? Senang atau tidak senang? Terus gimana? Oh begitu, ya betul. Berarti paham ya? Terus untuk pembelajaran pagi hari ini itu ada hubungannya tidak dengan kegiatan di rumah? Apa? Misalnya apa? Misalnya apa? Membeli suatu barang di warung, gitu ya. Apalagi misalnya apa lagi? Gimana? Oh jajan. Jadi kan tahu harganya berapa, gitu ya. Nah, apalagi? Disuruh misalnya sama ibu, gitu. Di rumah. Minimal kamu mengerti harganya. Terus cara membacanya, ya tidak? Paham ya? Baik, anak-anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini masalah bilangan cacat, baik membaca, menulis ataupun menentukan nilai tempat sudah bisa dipahami ya? Karena Pak Guru tidak cuma seperti ini saja. Di setiap pembelajaran kita harus tetap apa? Semangat. Tetap semangat. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini kira-kira seperti itu bisa dipahami ya? Bisa. Nah untuk selanjutnya nanti kita lanjut di pelajaran yang lain. Oke? Untuk hari ini cukup. Pak Guru minta maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangannya.